Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Anissa Dewi, mahasiswa Universitas Pamulang semester 6. Di sini saya ingin mempresentasikan mini skripsi saya yang berjudul Analisis Pengaruh UKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dan selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan video wawancara saya kepada teman saya. Halo Kak Wiwi, selamat siang. Aku mau nanya, menurut Kak Wiwi, UMKM itu berpengaruh sama pertumbuhan ekonomi Indonesia nggak sih? Kalau menurut saya ya berpengaruh, karena sebagian jumlah besar penduduk Indonesia itu kan berpendidikan rendah dan hidup dalam usaha kecil, dan juga UKM mampu menyerap tenaga kerja. Terus mengapa sih pemerintah kayaknya gencar banget ngasih bantuan ke UMKM? Itu biar apa gitu? Agar itu bisa menyelesaikan masalah dari masyarakat kecil ke jurang kemiskinan. Terus bantuan dari pemerintah ke UMKM itu bentuknya seperti apa aja ya? Pemberian bantuan kepada pelaku UMKM, insentif pajak, pemberian modal kerja bagi UMKM, dan pembukaan lapak teknologi pasar online. Oh gitu ya, makasih ya atas waktunya. Makasih. Baiklah, itu tadi sedikit cuplikan wawancara yang saya lakukan. Dan selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan bab ketiga tentang metodologi penelitian yang saya buat. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi yang berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, diamati dari orang-orang subjek itu sendiri. Dan hasil data deskriptif itu, maka yang dimaksud penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek, objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan, yaitu pertama, metode kualitatif lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Metode ini menyajikan hakikat hubungan antara peneliti dan responden secara langsung, dan metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti. Pola penelitian yang digunakan pada studi ini adalah field research atau penelitian lapangan, yaitu untuk mencari peristiwa yang menjadi objek penelitian berlangsung sehingga mendapat informasi langsung dan terbaru tentang masalah yang berkenan dengan profesionalisme. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrumen atau objek penelitian. Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deduktif-induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang khusus dan konkret itu digeneralisasi yang mempunyai sifat umum. Dengan demikian, metode ini akan memperluas peneliti dalam menjalin hubungan dan mengenal informasi lebih baik dan mempelajari semua yang belum diketahui sama sekali, masyarakat dan konsumen. Sehingga semua itu bisa memperlancar peneliti dalam mengumpulkan data serta menyajikan data dalam bentuk deskriptif. Tempat dan waktu penelitian, lokasi penelitian ini berada di Jalan Raya Samprok,
RT 2 RW 7 di Taman Adiasa, Blok N 17, Saler, Kabupaten Tangerang, Banten. Instrumen penelitian. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini mutlak diperlukan. Peneliti merupakan alat pengumpulan data utama. Kedudukan peneliti kualitatif cukup rumit. Ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data analisis, penaksir data, dan pada akhirnya dia menjadi pelapor hasil penelitiannya. Dalam penelitian ini, peneliti meneliti kondisi yang peneliti selaku instrumen utama atau kunci masuk ke lokasi penelitian agar dapat berhubungan langsung dengan informan guna untuk mengumpulkan data dan dapat memahami secara langsung kenyataan yang ada di lokasi penelitian. Peneliti berusaha melakukan interaksi dengan informan. Peneliti secara wajar menyikapi segala perubahan yang terjadi di lapangan dan berusaha menyesuaikan diri dengan situasi. Unit analisis. Sumber data menurut Suharsini Arikunto adalah subjek dari mana data itu diperoleh, maka sumber data adalah asal di mana data itu diperoleh dan didapatkan oleh peneliti, baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi A. Sumber data premier. Data premier yaitu data yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan. Data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti yaitu melalui wawancara mendalam, in-depth interview, dan observasi partisipasi atau partisipan observation. Sumber informasi studi kasus yang sangat penting adalah wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan yang memberikan jawaban atas pertanyaannya. Sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua setelah data premier. Data sekunder ini diperoleh dengan jalan melakukan studi kepustakaan, yaitu mempelajari, memahami buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, literatur yang ada. Hubungannya dengan judul skripsi serta tulisan para pakar atau cendekiawan yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Sumber data sekunder dapat membantu memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan perbandingan. Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip data dokumenter. Prosedur pengumpulan data. Pemilihan teknik pengumpulan data yang akan digunakan menyesuaikan dan mempertimbangkan objek studi. Apabila peneliti berbentuk kasus-kasus, maka pengumpulan data dengan mengumpulkan jenis-jenis kualitatif. A. Wawancara. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah A. Wawancara. Wawancara mendalam adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dengan wawancara, pewawancara dapat melakukan interaksi komunikasi langsung untuk mendapatkan keterangan data secara lisan. Untuk wawancara ini, peneliti memilih jenis wawancara terarah dan terfokus dengan tujuan mendapatkan data yang sebanyak-banyaknya dan terjamin validitas datanya. Pada hal ini, wawancara diajukan kepada pelaku usaha, jasa usaha, konsumen, atau member. Adapun tujuan dari wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi dan bukan untuk merubah ataupun mempengaruhi informan. B. Observasi. Observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam arti luas, observasi sebenarnya tidak hanya dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan langsung. C. Dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan,
kriteria, bibliografi, peraturan, kebijakan, dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dalam dokumen berbentuk karya, misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Dalam penelitian kualitatif, metode pada penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan latar belakang objek penelitian yang didokumentasi dan kemungkinan dokumen lain yang diperlukan untuk menunjang data penelitian yang sesuai dengan fenomena. Teknik analisis data. Analisis data adalah salah satu cara yang digunakan peneliti untuk mengolah dan mempelajari semua data-data yang telah terkumpul, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan mengenai inti dari permasalahan yang sedang diteliti dan dibahas. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan kendala objek yang diselidiki sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang. Fakta-fakta yang telah didapat tersebut selanjutnya oleh peneliti akan dianalisis. Dengan analisis tersebut dapat dideskripsikan kompetensi pelatih dalam mengetahui tugasnya sebagai seorang dalam memberikan kenyamanan serta rasa aman. Kemudian untuk menganalisis peneliti menggunakan metode deduktif, yaitu berangkat dari permasalahan umum untuk diambil kesimpulan pada permasalahan khusus. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan prosedur analisis data 3 langkah. Yang pertama, reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Dalam difokuskan sesuai fokus penelitian, yaitu data tentang profesionalisme. Dalam reduksi data, semua data lapangan ditulis sekaligus dianalisis, dirangkum, dipilah hal yang penting, dicari tema dan polanya sehingga disusun secara sistematis dan lebih mudah dikendalikan. Yang kedua, penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flower, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif serta data direduksi. Maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. 3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dari arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan diperoleh merupakan kesimpulan kredibel. Langkah verifikasi yang dilakukan peneliti sebaiknya masih tetap terbuka untuk menerima masukan data. Walaupun data tersebut adalah data yang tergolong tidak bermakna, namun demikian peneliti pada tahap ini sebaiknya telah memutuskan antara data yang mempunyai makna dengan data yang tidak diperlukan atau tidak bermakna. Data yang dapat diproses dalam analisis lebih lanjut seperti absah, berbobot, dan kuat, sedang data lain yang tidak menunjang, lemah, dan menyimpang jauh dari kebiasaan harus dipisahkan. Pemeriksaan keabsahan data. Keabsahan atau kebenaran data merupakan hal yang penting dalam penelitian. Supaya memperoleh data yang valid, maka peneliti melakukan hal-hal sebagai berikut. A.
Perpanjangan pengamatan. Sulit mempercayai hasil penelitian kualitatif apabila peneliti hanya datang sekali saja ke lapangan. Perpanjangan pengamatan memungkinkan terjadinya hubungan antara peneliti dengan narasumber menjadi akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Dan peneliti dapat memperoleh data yang lengkap. Dalam penelitian kualitatif ini, perpanjangan pengamatan dilakukan dengan pertimbangan situasi dan kondisi di lapangan serta data yang telah terkumpul, yaitu data berupa wawancara dan foto langsung saat aktivitas proses. A. Triangulasi. Peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data, di mana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Triangulasi data teknik berarti peneliti menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi, partisipasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Tujuan dari triangulasi adalah untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. B. Pemeriksaan atau pengecekan teman sejawat. Pemeriksaan teman sejawat berarti pemeriksaan yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan rekan-rekan yang sebaya yang memiliki pengetahuan umum yang sama tentang apa yang sedang diteliti, sehingga bersama mereka peneliti dan mereview persepsi, pandangan yang sedang dilakukan dalam penelitian ini. Peneliti berdiskusi dengan teman sejawat dan mengetahui pengetahuan. Hasil temuan dan pembahasan. Sejarah singkat usaha kecil menengah UKM berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemenkan, khususnya pasal 33 tentang perekonomian nasional dan kesenjangan sosial. Pemberdayaan terhadap UKM di Indonesia merupakan implementasi tentang demokrasi ekonomi. Kajian Departemen Koperasi dan UKM tahun 2006 mengatakan bahwa dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, UKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peran penting karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam peranan usaha tersebut menjadi bagian diutamakan dan setiap pencegahan tahapan perkembangan yang dikelola oleh dua pertemuan, yaitu Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Hasil penelitian. Usaha mikro kecil dan menengah UMKM atau usaha kecil menengah UKM dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara dinilai penting. UKM memiliki kontribusi besar dan krusial bagi perekonomian Indonesia. UMKM memiliki kontribusi atau peranan cukup besar, yaitu perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja, pembentukan produk domestik bruto (PDB), penyedia jaring pengaman terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif. Pembahasan penelitian peran UKM yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kecil. 3 peran tersebut adalah sarana mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan, sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil, dan memberi devisa bagi negara. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data dapat diambil kesimpulan pertumbuhan UMKM berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Keterbatasan penelitian. Berdasarkan hasil analisis data bahwa penelitian ini bersifat terbatas karena hanya melibatkan 2 pihak saja yang bisa peneliti wawancara. Saran. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan UMKM
Untuk meningkatkan peran UMKM dalam pertumbuhan ekonomi, kerjasama antar pemerintah selaku pembuat kebijakan dan masyarakat sebagai pelaku UMKM mutlak diperlukan. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat rancangan program yang mampu mengembangkan potensi maksimal UMKM. Selain itu, perbaikan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan UMKM juga sangat dibutuhkan. Hendaknya UMKM badan lagi hanya dijadikan dan dianggap sebagai usaha sampingan saja, karena manfaat dari UMKM dapat berdampak sangat besar. Karena itu, edukasi akan pentingnya kewirausahaan dalam UMKM sangat dibutuhkan. Sekian presentasi dari mini skripsi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.